Terima kasih panitia yang mengundang saya pada kesempatan ini, dan terima kasih kepada aparat pemerintah yang diwakili oleh Pak Sekdes. Ini juga tidak asing bagi saya, kawan main waktu kecil. Jadi saya kembali ke Paliat ini sungguhnya bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang Paliat. Dan banyak yang hadir di tengah-tengah saya ini adalah orang tua dan saudara-saudara saya. Budaya kebersamaan apapun bentuknya itu harus tetap selalu ditumbuhkan sebagai satu masyarakat. Saya sengaja bawa buku yang saya baca ini, ditulis oleh orang Amerika. Dia bercerita bahwa salah satu keunggulan masyarakat Amerika di antara masyarakat yang lain itu adalah identitas kemasyarakatannya yang tinggi. Dan saya bersyukur menjadi bagian dari masyarakat Paliat yang hingga hari ini terus berkembang maju. Bahkan saya membayangkan Paliat ini adalah epicentrum. Kalau nanti ditakdirkan Kangean dan Sapekan ini jadi kabupaten, maka Paliat ini akan menjadi tempat yang strategis. Itu bagian yang pertama, yang ya mungkin 5-10 tahun lagi bisa jadi kabupaten kepulauan itu akan terwujud, tergantung nanti gerakan teman-teman aparatur pemerintah, tokoh masyarakat bersama dengan aktivis civil society atau termasuk media dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Karena ini sudah menjadi pembicaraan yang terus berkesinambungan, tinggal didorong saja di tingkat pusat ya. Nah, yang kedua mungkin yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sebelum saya masuk kepada soft launching dari media ini, Demokrasi Jernih namanya, ketika Mas Johan komunikasi dengan saya sambungkan dengan beberapa teman yang punya kapasitas untuk ngurus itu. Saya kebetulan sudah tidak terlalu fokus ngurusin media, meskipun secara praktis saya masih menjadi penasehat komunitas jurnalis Sumeneb, yang di situ bergabung teman-teman media nasional, TV nasional, kemudian koran, media online, dan lain sebagainya. Jadi Metro TV, TV One, iNews, RCTI, Indosiar, Liputan 6, dan seterusnya, RRI itu bergabung di komunitas jurnalis Sumeneb. Termasuk Kompas. Kompas itu kawan saya, Abil, itu kemarin nulis soal perjalanan mudik yang 24 jam ya. Di situ ada teman-teman kita dari Pulau Paliat, Ustadz Amir yang kemarin khutbah itu kan ikut di kapal itu. Ini adalah persoalan-persoalan yang menurut saya memang tidak bisa semata-mata didekati dengan penyelesaian semata-mata oleh eksekutif maupun legislatif. Mungkin perlu dorongan dari media supaya lebih terbuka aksesnya ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena kan pemerintah ini sibuk, banyak urusan. Jadi yang nyampe ke mereka itu melalui media saja. Nggak mungkin dia baca WA ribuan yang masuk ke mereka. Biasanya mereka juga menyerap informasi itu lewat media yang dibaca. Karena itu teman-teman biasanya pengelola media online itu berlomba-lomba untuk membuat supaya berita yang muncul di media mereka itu bisa dibaca oleh Google Trend. Google Trend itu kira-kira ada sehari itu 20 berita yang diambil oleh Google. Itu yang muncul di layar HP-nya para pemangku kebijakan, para menteri, para gubernur, termasuk staf ahli mereka gitu. Tidak mungkin mereka memeriksa setiap hari ribuan berita yang muncul. Nah, ini perlu ada strategi khusus nanti sebagai pengelola media supaya berita-berita yang muncul di Demokrasi Jernih ini muncul di Google Trend, sehingga isunya itu kemudian bisa dibaca oleh pemangku kebijakan, sehingga itu dijadikan acuan untuk memperbaiki pelayanan mereka. Itu bagian yang kedua. Nah, media menurut saya memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberikan masukan. Mungkin bisa jadi bahasanya kritik. Kalau kritik itu memang kadang-kadang orang ada sedikit alergi gitu. Apalagi penguasa ya. Di era sekarang banyak tukang kritik yang dikriminalisasi. Saya termasuk orang yang sangat rajin mengkritik pemerintah kabupaten di Sumeneb. Tapi ya alhamdulillah saya belum pernah dikriminalisasi. Meskipun saya juga menurut rekam jejak saya tidak pernah melakukan tindak kriminal, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Tetapi memang itu adalah risiko yang akan dihadapi oleh para pengkritik. Kenapa?
Karena kritik itu sebetulnya kalau kita baca kitab suci Al-Quran itu adalah tugas profetik, tugas kenabian gitu. Jadi saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berkuasa itu sama mulianya dengan mereka yang mengkritik. Kalau saya balik, tukang kritik itu bisa lebih mulia daripada yang berkuasa. Selama misalnya apa yang digariskan dalam Al-Quran itu kabura maktan. Jangan apa yang dikritik itu terlalu berlebihan pada apa yang tidak dilakukan oleh dia pada posisi itu gitu. Misalnya saya sebagai dosen akademisi mengkritik pemerintah kabupaten yang ugal-ugalan dalam melaksanakan program pembangunan misalnya. Tetapi saat saya jadi dosen, saya ugal-ugalan sebagai dosen kepada mahasiswa. Itu kan kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Profesi saya buat ugal-ugalan juga, tapi saya mengkritik pemerintah kabupaten begitu bersemangat. Nah, prinsip ini menurut saya perlu kita seimbangkan, sehingga orang tidak alergi terhadap kritik karena melihat pengkritiknya juga tidak mawas diri dan tidak melakukan hal yang baik terhadap apa yang dilakoninya, terhadap profesi yang ditekuninya. Sepanjang ini dalam catatan saya tidak memiliki catatan buruk maupun negatif sebagai akademisi maupun dosen. Saya tidak pernah memanfaatkan jabatan dosen untuk kepentingan pribadi. Karena itulah saya bebas ketika mengkritik pemerintah. Misalnya salah satunya adalah pembangunan Tugu Keris. Tugu Keris yang dibuat oleh pemerintah kabupaten itu menghabiskan anggaran 2,5 miliar. Padahal itu kan sekedar pajangan. Pada saat yang sama masyarakat Kangean, masyarakat Paliat butuh jalan yang bagus. Bayangan saya kalau uang 2,5 miliar itu dijadikan jalan, kan banyak orang yang bisa menikmati kenyamanan dalam berkendara. Dan pada saat nyaman berkendara, akses jalan, transportasi, dan mobilitas perekonomian barang itu kan semakin bagus. Saya bulan Juni 2024 yang lalu itu ke Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, saya Kalimantan Tengah, saya riset tentang food estate. Saya mendapati food estate itu gagal dan itu banyak dikritik. Akhirnya pemerintah membenahi food estate itu kan, meskipun pada waktu itu pemerintah seakan-akan tidak peduli. Ada poin menarik menurut saya yang terjadi di daerah food estate yang gagal itu. Ada pembangunan infrastruktur yang nyampe ke pedalaman. Dan itu cerita orang ketika saya wawancara itu, dulu Pak kalau kami ke kota itu kami harus bermalam kalau musim hujan. Saya membayangkan ternyata Indonesia ini, Kangean dan Paliat ini saya bayangkan sudah sangat parah. Ternyata di Kalimantan lebih parah. Orang kalau mau ke kota itu 2 malam kalau musim hujan. Ada alternatif lain, naik perahu, getek kata orang sana ya. Sepeda motornya dimasukin dan itu mahal, 1 juta naik gitu, baru bisa nyampe ke kota. Jadi hidup di pedalaman itu bayangan saya itu biayanya mahal. Saya bercanda ke teman-teman sekdes yang sering ketemu kayak Alwi, Mas Rahim di Pagerungan itu, saya sering ngumpul ngopi di Sumeneb. Saya bilang banggalah jadi orang pulau. Kenapa begitu? Karena jadi orang pulau itu mahal, saya bilang. Meninggal saja harus diangkut dengan 7-9 juta, saya bilang. Orang daratan nggak butuh itu. Kalau mau mudik harus naik pesawat terbang ke Pagerungan, berapa itu? 400.000. Dari Pagerungan nyewa speedboat 500.000. Kalau sakit harus nyewa ambulan 7 juta sampai 10 juta, coba ya. Jadi banggalah jadi orang pulau, ketawa dia. Ini PR kalian, saya bilang, supaya bagaimana kebijakan kabupaten ini berpihak kepada masyarakat kepulauan. Saya mendengar tahun 2025 ini pembangunan infrastruktur di kepulauan itu sudah mulai dibenahi. Tapi kabar buruknya adalah proyek-proyek itu katanya kena efisiensi dari pemerintah pusat. Ya mudah-mudahan itu hanya terjadi di 2025 ini. 2026 itu akan dimasukkan lagi anggaran untuk infrastruktur dan fasilitas di kepulauan. Nah, teman-teman, maksud saya menggarisbawahi bahwa kritik itu tidak ada yang buruk. Tetapi memang kadang-kadang mengganggu. Kenapa? Karena bagi orang sakit, kritik itu seperti obat. Gitu. Kita kalau sakit kan nggak mau minum obat ya.
nggak mau minum obat, nggak mau disuntik, kan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang merasa terganggu dengan kritik, pastikan dia itu sedang sakit, gitu loh. Setuju nggak? Setuju. Karena saya bilang tadi itu, ini siapa namanya? Jailani. Mas Jailani. Ini kemarin saya sempat ikut memposting videonya. Bahkan saya, karena saya tidak punya WA-nya Bupati, sengaja saya kirim ke orang-orangnya Bupati, termasuk konsultan politiknya, saya kirim. Karena kok tiba-tiba jadwal Sumekar itu tidak ada ke Sapekan. Nah ini aneh, saya bilang. Ini kapal disubsidi oleh APBD, kok Sapekan tidak ada, saya kirim. 3 hari kemudian muncul jadwal baru yang dikirim oleh PT Sumekar. Dan sudah muncul, coba bayangkan. Karena viral yang dibuat oleh video Mas Jailani. Saya dengar dia mahasiswa di STKIP, benar Mas ya? Berdiri Mas Jailani, berdiri. Mojokerto. Oh, di Mojokerto, oke. Saya tidak kenal beliau, tapi karena apa yang diaspirasikan oleh beliau itu menurut saya menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat kepulauan yang saya sebut voice for voiceless. Jadi suara untuk mereka yang tidak bisa bersuara, maka saya kirim gitu. Dan alhamdulillah bisa merubah kebijakan itu. Coba, kalau seandainya beliau tidak bikin video, kan hilang jadwal ke sini itu. Berapa banyak orang yang harus lewat Kangean, dan itu akan lebih mahal lagi kan? Belum jalan rusaknya gitu, bonus. Itu tadi. Saya selalu sampaikan ke teman-teman mahasiswa, marilah kita sampaikan kritik selama kritik itu mengkritik kebijakan. Oke ya, mengkritik kebijakan dan program. Karena saya selalu memberi contoh kepada teman-teman mahasiswa. Di 2 tahun yang lalu, saya kasih contoh, itu tidak ada mudik gratis. Di program Pemkab, murni tidak ada mudik gratis. Tetapi mahasiswa itu, mahasiswa Kangean, mahasiswa Sapekan, mahasiswa Raas, mahasiswa di Sumeneb bergabung tiap hari demo ke kantor Pemkab Sumeneb. Sampai pagar Pemkab itu roboh. Kemudian mereka masuk, kawat berdiri itu dobrak-abrik, entah gimana ceritanya, ya anak-anak muda lah, nggak ada takutnya. Saya aja takut lewat kawat berduri itu. Waktu mahasiswa di Jakarta saya nggak takut. Sudah punya anak begini takut gitu. Lihat kawat berduri itu bisa disingkirkan kawat berduri, masuk ke halaman Pemkab, kemudian dibakar ban gitu. Ya bela demo. Nah tahun itu kemudian turun anggaran mudik gratis 700 juta. Coba. Ini kan kritik dari mahasiswa. Ingin supaya kepulauan ini diperbaiki transportasinya. Waktu itu tuntutannya. Akhirnya dapat mudik gratis, bahkan balik gratis dapat lagi karena anggarannya lebih. Jadi menurut saya, dan saya selalu berpesan ke teman-teman aktivis di kepulauan, cobalah suarakan hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik dan hindari mengkritik pemerintah yang memiliki konflik of interest yang bersifat personal. Jangan mengkritik pemerintah karena Anda pengen punya proyek, pengen dapat keuntungan, pengen dapat sesuatu dari pemerintah. Karena itu akan membuat Anda terhina sebagai pengkritik di hadapan orang yang Anda kritik. Ini catat saya bilang, omongan saya ini. Karena yang saya takutkan itu cuma satu bagi para pengkritik di Sumeneb, baik tukang demo, tukang tulis, LSM, itu cuma satu. Kalian akan ditelepon oleh pejabat itu, diminta ketemu, setelah itu Anda dikasih proyek 1-2, setelah itu Anda selesai dan akan dicap, Anda tidak akan didengar lagi kritikannya. Itu yang mahal. Coba Anda lihat, siapa di tingkat nasional kritikus-kritikus, Rocky Gerung misalnya. Kan sampai sekarang orang takut kalau dia bicara. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau menerima proyek apapun dari pemerintah. Alhamdulillah saya sejauh ini tidak pernah terima sepotong pun proyek dari pemerintah. Saya bebas. Saya tahun kemarin diundang Musrenbang Kabupaten. Saya ngomong di Musrenbang itu, bla bla bla. Habis itu saya tidak diundang lagi. Bodoh amat saya bilang. Yang penting aspirasi sudah saya sampaikan. Saya diundang nggak rugi, nggak diundang nggak rugi. Karena saya tetap diminta komentar saya oleh media untuk berbicara apa yang menjadi kepentingan publik. Saya ingin mengatakan begini, apa yang dilakukan oleh kita sebagai pengkritik dengan substansi memberi masukan bagi program dan kebijakan pemerintah supaya berorientasi kepada pelayanan publik dan pembangunan bagi masyarakat, itu adalah tugas profetik. Coba kita baca sejarah nabi-nabi. Kan dia berhadapan dengan raja dan penguasa dan dia berani mengkritik. Ibrahim
Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan Namrud. Dan dia mempermainkan logika ketika dia berdebat dengan orang-orangnya Namrud kan. Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ya tanya aja siapa yang berhala terbesar di situ. Kan kapak itu ada di lehernya dia, tanya aja itu. Itu cara dia mengkritik kepada penguasa untuk berpikir logis demi kepentingan sesuatu yang lebih baik. Begitu pula Nabi Musa yang dulu pernah diasuh di istananya Fir'aun kan. Dia kemudian menjadi kekuatan yang bisa mengkritik kekuatannya Fir'aun. Sekali lagi maksud saya, pada level apapun kita, pada daerah dimanapun kita berada, di tingkat desa, di tingkat kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, sebagai satu yang mulia, maka kritik itu mesti diperlukan. Kenapa? Saya selalu ulang-ulang kepada para mahasiswa apa yang dibilang oleh Lord Acton di Inggris 2 abad silam ketika dia bilang, power tend to corrupt, power absolute corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut, kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan itu cenderung menyimpang. Kekuasaan dalam bentuk apapun. Jadi mau pemerintah di tingkat desa, pemerintah di tingkat kabupaten, di tingkat gubernur, apalagi di tingkat pusat, mungkin juga lembaga pendidikan, lembaga agama, itu cenderung selama memiliki kekuasaan itu pasti cenderung korup, cenderung terjadi penyimpangan. Itu logika kekuasaan. Dan kekuasaan yang absolut itu sudah pasti menyimpang. Apa kekuasaan yang absolut? Yang tidak dikontrol. Karena itu saya bilang, kontrol dan kritik itu adalah obat yang bisa menyehatkan kekuasaan. Jangan bayangkan bahwa presiden itu seluruh pikirannya benar. Bahwa seluruh pikiran gubernur itu benar, seluruh pikiran bupati itu benar, seluruh pikiran kepala desa itu benar, seluruh pikiran pengasuh yayasan pesantren itu benar. Bisa benar, bisa salah selama dia manusia. Tapi ketika tidak dikontrol, ketika tidak dikritik, dia pasti salah. Logikanya begitu. Seorang bapak, kalau dia tidak dikritik oleh anak dan istrinya, itu pasti dia akan melebar dalam kewenangannya dalam rumah tangga. Karena itu perlu ada kritik. Nah, anggaplah kritik itu sebagai satu vitamin dan obat untuk memperbaiki kondisi kebijakan yang dijalankan. Itu poin saya. Yang kedua, bahwa kritik itu adalah misi profetik dan kenabian yang harus tetap dilestarikan dalam konteks apapun. Saya terbuka kepada para mahasiswa dalam menerima kritik. Misalnya, dosen itu wajib membuat kontrak kuliah pada pertemuan pertama. Itu ada diskusi. Oh, perkuliahan ini kita lakukan modelnya begini selama 1 semester. Itu ingin mendapatkan kritik, feedback dari para mahasiswa. Di pemerintah desa dalam Musrenbangdes, itu ingin memberi masukan kritik. Apa yang dilakukan tahun lalu, barangkali kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita teruskan, yang baik kita perbanyak lagi gitu. Kan begitu kira-kira. Tidak ada yang salah gitu. Dan tidak ada yang keliru dari proses ini. Nah, mari kita budayakan ini sebagai satu masyarakat yang memiliki goodwill yang baik. Maksud saya gini, kita mengkritik ini bukan karena kebencian. Saya tidak pernah benci kepada bupati ketika saya mengkritik. Saya mengkritik bupati itu karena di kantongnya itu ada 2 triliun lebih uang yang bersumber dari APBD, uang rakyat gitu loh. Kalau itu uang pribadinya dia, dari hasil dia bisnis, saya nggak mau tahu, itu kan urusannya dia gitu loh. Masalahnya dia megang uang 2,4 triliun yang bersumber dari pajak negara yang kita bayar. Bapak-bapak, meskipun motornya Durno ya? Ini saya bantah ke teman-teman di Sumeneb. Oh, di Kangean itu banyak motor Durno. Jangan salah, saya bilang, meskipun motor Durno, mereka merokok. Merokok tetap ada cukainya. Rokoknya Durno. Minum air ada pajaknya. Beli baju ada pajaknya. PBB ada pajaknya, saya bilang. Semua mereka berkontribusi terhadap pajak yang digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan, termasuk gaji anggota DPR ini, saya bilang. Dan sah, 80% pemasukan negara itu bersumber dari pajak. Bayangkan kalau rakyat tidak bayar pajak, kolab negara ini. Karena itu, kita ini sesungguhnya pemilik kedaulatan ini ingin supaya
uang yang kita bayar berupa pajak itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Tetapi kan realitasnya tidak. Coba kita pelajari postur APBD kita, postur APBN kita. Itu 60-70% itu biaya rutin. Ini kuliah di kampus ini, tapi saya buka lah di sini. 70% APBN kita, APBD kita itu hanya untuk membiayai gaji pegawai, operasional, mobil, beli kertas, kantor, listrik, segala macam. 30%-nya atau 40% lah paling banyak baru untuk belanja pembangunan. Tapi kan ini tidak adil, karena dari belanja pembangunan ini misalnya bikin jalan, kan bukan cuma rakyat yang menikmati jalan, pejabat juga pakai jalan itu. Dibikin puskesmas, rumah sakit, pejabat juga berobat di situ. Di mana keadilannya kita bernegara? Terus kalau kita mengkritik, kita dianggap memusuhi. Oh, itu uang kita kok. Kan ini cuma mekanisme saja supaya ada feedback dari masyarakat kepada mereka yang mengelola, yang kita kasih mandat, yang kita pilih pada 5 tahun dalam pemilu maupun pilkada itu bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu saja. Kan kita tidak pernah minta gaji mereka. Silakan Anda nikmati gaji Anda, tapi tolong perbaiki anggaran ini untuk kepentingan kita, supaya rakyat ini merasa menjadi warga negara yang betul. Sekarang ini ada tren begini Bapak Ibu, ini mengkhawatirkan menurut saya. Ada tren terutama di negara-negara barat, itu ada semacam pemisah antara rakyat dan elit. Ini berbahaya, dan ini memicu kerusuhan. Rakyat ini merasa tidak menjadi bagian dari negara. Ini menurut saya mungkin Pak Sekdes mungkin perlu ada penyuluhan-penyuluhan nanti kepada masyarakat, jangan sampai tren ini muncul di daerah kita. Ini bahaya kalau sampai muncul di negara sebesar Indonesia, 270 juta dan wilayah yang sangat luas. Jadi rakyat ini merasa tidak lagi menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Saya rakyat, Anda elit. Anda yang menikmati jabatan, Anda menikmati subsidi pajak, menikmati jabatan fasilitas, sementara kami ini hidup sendiri tanpa bantuan negara. Listrik harus beli, karena beli tenaga surya kan. Coba, bensin harus beli mahal, padahal presiden pidato harga BBM satu harga katanya kan, sama antara di Jakarta dengan di Papua. Di Papua iya, tapi di kotanya, tapi kok di pedalamannya beda lagi. Nah, maksud saya jangan sampai fenomena ada perbedaan antara rakyat dengan elit ini mengemuka di negara kita, dan ini akan menjadi penyulut atau trigger menciptakan kerusuhan sekitar 98. Ini akan berbahaya menurut saya. Orang ketika lapar itu diprovokasi itu gampang tersulut. Dan jumlah polisi kita tidak memadai. Polisi di Sabak kan berapa jumlahnya? Paling 10 orang. Warga kecamatan Sabak kan berapa? 34.000. Gak bisa ngatasi kerusuhan kalau terjadi. Begitu pula di kota-kota besar, dan ini berbahaya. Nah, salah satu menurut saya keunggulan masyarakat Indonesia yang tidak ada di masyarakat barat yang saya lihat tadi itu adalah kohesivitas, budaya rasa memiliki, keguyuban. Dan ini harus selalu tetap dipelihara. Jadi mungkin Pak Sekdes, Pak Kades, Pak Dusun, Pak Kaur, ya kalau dikritik oleh masyarakat, meskipun Anda dikritik tersenyumlah gitu. Karena itu wujud cinta masyarakat supaya Anda selamat di dunia dan di akhirat. Begitu kira-kira. Saya dengan teman-teman kepala dinas juga sama. Saya mengkritik di media keras, bersuara gitu. Kalau ketemu ya biasa, saya halu aja. Karena saya tidak pernah menggunakan kritik itu untuk kepentingan diri saya. Saya ingin tadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu untuk kepentingan masyarakat. Saya keras berteriak pembuatan monumen keris yang 2,7 miliar itu. Saya bilang itu kalau dibikin puskesmas di pulau atau jalan itu sangat luar biasa manfaatnya bagi orang pulau. Kenapa sih harus bikin tugu? Kok sombong sekali pemerintah ini, saya bilang. Seakan-akan kaya gitu. Tapi itulah yang terjadi. Ada sedikit banyak kritik yang kita sampaikan bisa bermanfaat seperti yang disampaikan Mas Jailani. Bapak-bapak bisa buat kritik juga. Saya ingat ada jalan dari pasar itu ke Lingkar Timur itu rusak. Mungkin kalau yang pernah ke Sumeneb tahu pasar Anom itu, di selatan ke timur itu jalan rusak berlubang. Ada tukang sayur, saya akhiri di akhir komentar saya ini. Tukang sayur tiap subuh itu lewat situ, dia rumahnya di Marengan, ke pasar Anom tiap pagi. Bikin dia konten di TikTok. Dia ngomong begini dengan bahasa Madura.
Pak Bupati, tolong diperbaiki jalan ini. Saya kalau lewat di sini, lutut saya ini mau copot katanya. Itu diupload sekitar 3 hari. 3 hari itu sudah 60.000 yang nonton. Tahu apa yang terjadi? Setahun kemudian jalan itu dibangun. Anggarannya 3 miliar. Mungkin tukang sayur itu tidak pernah membayangkan ketika dia bikin konten TikTok itu, jalan itu akan mulus sekarang dibangun. Dia hanya bikin konten sekitar durasi 45 detik gitu loh, dengan bahasa Madura. Ada cerita pada tingkat nasional namanya mahasiswa Bima di Lampung. Dia kuliah di Australia, dia bikin konten di sosmednya, dia taruh, akhirnya viral. Jalan rusak di Lampung. Akhirnya Presiden Jokowi datang, menteri-menteri datang, jalannya diperbaiki. Maksud saya bahwa kritik dalam program dan kebijakan itu sesuatu yang hukumnya wajib dan itu hak kita sebagai warga negara, sebagai pembayar pajak, dan kita yang memilih mereka. Wakil rakyat, bupati, gubernur, presiden pada 5 tahunan itu. Kita kan kadang-kadang dianggap berpartisipasi hanya pada saat pencoblosan. Padahal, kata saya kepada mahasiswa, kewajiban kita tidak berhenti di kotak suara. Kewajiban kita adalah memperingatkan para pejabat publik yang kita sudah pilih pada election atau pemilu itu, supaya bekerja selama 5 tahun untuk kepentingan publik. Kenapa? Karena manusia itu sering lupa. Mungkin pada saat kampanye dia ingat, tapi kalau sudah di Sumeneb, sering ke Surabaya, sering ke Jakarta, enggak ingat lagi. Dia ingat nanti 5 tahun pada saat kampanye lagi kan. Makanya perlu kita ingatkan, karena manusia itu sering lupa. Kita yang kadang-kadang segan, malu untuk mengingat. Oke lah, dia ganti nomor, nggak apa-apa. Kan biasanya begitu kan. Mau presiden, mau anggota DPR. Saya kenal beberapa anggota DPR dari kepulauan. Tiap 3 bulan dia ganti nomor. Kenapa? Karena terlalu banyak permintaan katanya. Ya itu urusan Anda lah saya bilang. Tapi kan kewajiban Anda untuk melayani pembangunan di kepulauan, saya bilang. Ya lewat media sosial. Dia pasti punya media sosial. Nah, lewat media sosial itulah cara kita sekedar mengkritik. Ya jangan dikritik kalau dia kawin lagi misalnya. Nggak usah, itu urusan dia lah. Selama dia kawin, itu kan dibenarkan oleh agama kan. Nggak usah kritik kalau libat personal. Kritiklah apakah dia bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan pada saat di gedung parlemen, pada saat di kantor bupati, itu yang kita kritik. Apa bentuknya? Ya anggaran turun ke daerah kita. Itu harus dibuka, teman-teman. Kepulauan ini adalah berpopulasi 30% dari wilayah Kabupaten Sumeneb. Mestinya logika saya 30% APBD itu juga turun ke kepulauan. Nah, ini adalah kewajiban para wakil rakyat untuk mengingatkan. Syukurnya sekarang saya dengar di Sumeneb itu, sekarang anggota DPR itu dilarang lagi meletakkan pokirnya di dapil lain. Ini tolong dipantau ya, Bapak-bapak. Mungkin Pak Sekdes juga bisa berkomunikasi lah dengan teman-teman anggota dewan. Daripada dijual di tempat lain, mending dijual di sini lah. Kan anggota DPR kadang-kadang jaim gitu loh. Dijual di Masa Lembu, dijual di Sepudi biar gak ketahuan. Kita semua sudah tahu, tidak ada pokir yang tidak dijual. Kata saya. Saya sudah ngomong dengan anggota DPR semua. Dia bilang, Mas Yayat, tolong tunjukkan ke saya siapa anggota DPR yang tidak jual pokirnya. Jadi saya balikin lagi, ini omongan anggota DPR, bukan omongan saya. Dia dibanggar. Gitu. Jadi daripada dijual di tempat lain, mending dijual di dapilnya sendiri biar kelihatan pembangunan ini. Saya malah berpikir terbalik dengan menggunakan teorinya John Rawls, Theory of Justice namanya, teori keadilan. Teori keadilan itu adalah meniscayakan di daerah yang minus, yang masih terbelakang itu perlu ada namanya afirmasi atau keberpihakan. Kalau dia tidak ada keberpihakan, maka selamanya dia tertinggal. Saya ngomong ini ke teman-teman dinas pendidikan di kabupaten, tolong saya bilang SDM bagus-bagus itu kirim ke pulau, jangan taruh di Sumeneb semua. Kalau selamanya SDM di pulau itulah orang-orang buangan, selamanya ada generasi muda di kepulauan tidak akan berkembang dalam pendidikan. Tolong kirim yang baik-baik ke pulau, saya bilang. Ini afirmasi, tidak bisa pendekatannya dengan pendekatan normatif, semuanya serba sama, proporsional, nggak bisa. Memang eksekutif itu akan berpikir proporsional. Ini adalah tugasnya legislatif. Kita punya 7 anggota DPR yang harus mengafirmasi kebijakan-kebijakan untuk kepulauan, sehingga
saya membayangkan 3 tahun lagi ada percepatan pembangunan di wilayah kepulauan yang memang tertinggal. Jadi jangan bilang bahwa kita di kepulauan ini tidak tertinggal. Karena itu perlu ada afirmasi, percepatan. Katanya pemerintah pusat itu akselerasi, karena itu anggaran perlu ditambah. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai satu autokritik bagi saya sebagai peneliti akademisi dan bagi kita semua sebagai satu masyarakat, bahwa dalam demokrasi kritik itu bisa berisik. Memang itu nggak enak, mengganggu, tapi bagi kita itu adalah obat yang bisa memperbaiki masyarakat kita supaya lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Tolong dicatat. Mungkin bapak-bapak tidak memperhatikan, saya sebagai peneliti itu sangat detail. Kenapa pelayanan di Kangean itu lebih maju daripada di Sapeken? Karena teman-teman di Kangean itu selalu berisik. Iya, saya ikut grup Kangean itu, apa saja itu dikomentari dan itu selalu dikirim kepada kepala dinas, kepada bupati, kepada anggota DPR. Orang di Malaysia, orang di Kangean itu di WA berisik dan itu dikirim. Coba bayangkan. Kita ini kan kadang-kadang mengkritik orang yang mengkritik pemerintah gitu loh. Ini yang salah menurut saya. Saya dulu pernah mengkritik penggunaan dana pemilu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya hitung ada 50 juta sekian lah tahun 2004 itu yang tidak dipergunakan sebagai mestinya. Itu saya kok dicaci sama teman-teman saya. Kamu itu apa semua dikerjakan? Kayak nggak nemu kerjaan katanya. Coba. Saya ini kan ingin mengembalikan uang negara sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya. Tapi kemudian saya dimusuhi. Nah, itu contoh. Di masyarakat kita itu kadang orang mengkritik yang itu kepentingan mereka itu dimusuhi. Salah satu keberhasilan, saya punya teman di Lampung, di kota metro Lampung itu ada fenomena masyarakat kalau dia mengkritik pemerintahnya di media sosial, itu masyarakat yang mendukung kritik itu, sehingga pemerintahnya turun cepat. Kan pemerintah ini ada punya ideologi baru, ada punya pemahaman baru. No viral, no justice. No justice, no viral. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Kan begitu kira-kira. Nah, karena itu, sekali lagi, mari kita berani mengkritik sebagai satu jalan untuk memperbaiki pelayanan publik. Itu contohnya tadi. Di Kangean itu apa-apa didahulukan daripada Sapeken. Kita hanya punya bandara kan, itu kan bukan karena dibangun pemerintah, itu kan karena dibangun oleh perusahaan migas. Tapi apa-apa kan jalan itu kan lebih mulus di Kangean, rumah sakit di Kangean. Karena memang teman-teman di Kangean itu yang saya kenal itu sangat berani mengkritik pemerintah, program-program. Dan satu lagi menurut saya, yang biasanya mereka sampaikan kepada anggota dewannya itu program pembangunan, bukan program personal. Mohon maaf ya, kita ini kadang-kadang ada anggota masyarakat yang kalau memberi masukan ke dewan itu selalu bersifat personal, kepentingan pribadinya. Tolong bantu saya butuh ini gitu. Kalau teman-teman di Kangean itu enggak, dia menyuarakan misalnya jalan rusak, PLN cepat mati, apalagi rumah sakit, pelayanan dokter. Jadi yang begitu-begitu itu. Nah, maksud saya sekarang kita kalau mau mengkritik, kita geser hal-hal yang bersifat kepentingan bersama begitu. Sehingga itu akan dianggap sebagai satu aspirasi bersama, kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi. Ini mungkin yang bisa saya komentari. Sekali lagi ini bukan sebagai satu teori, karena saya juga banyak meriset kegiatan-kegiatan pembangunan di kepulauan. Ada banyak program kepulauan di daratan di Kabupaten Sumeneb itu yang bersumber dari APBD, itu yang mubazir. Salah satunya balai desa, Pustu. Ada lagi gedung namanya di Sumeneb itu gedung sains. Gedung sains itu 4 miliar. Bapak Ibu kalau ke Sumeneb itu ada Gor Ahmad Yani, di utaranya itu ada gedung sains di depan SMA 1. Sampai sekarang gedung itu nggak dipakai. Padahal dulu habis 4 miliar. Kenapa? Karena pemerintah tidak mau menerima kritik dari akademisi. Tolong semua anggaran yang dikeluarkan lewat APBD itu Anda pastikan berguna untuk kepentingan masyarakat
dan ada uji publik namanya. Kalau tidak diuji, maka anggaran itu akan terbuang sia-sia. Saya melakukan penelitian pada tahun 2022, saya kumpulkan 100 mahasiswa untuk mencari program pemerintah yang mangkrak di Kabupaten Sumeneb. 100 mahasiswa, 100 bawa program. Bayangkan kalau satu bangunan fisik itu 100 miliar, berarti ada 100 juta, berarti ada 10 miliar. Satu tahun yang ketemu, yang tidak ketemu akan lebih banyak lagi. Bayangkan uang 10 miliar ini kalau kita bawa ke pulau, pasti manfaatnya akan lebih banyak. Paling tidak bangun jalan lah, supaya jalan kita lebih baik, transportasi kita lebih lancar. Dengan begitu kan mobilitas barang dan jasa ini semakin mudah bisa keluar dari pulau dan potensi kita bisa meningkat lagi. Saya tadi cerita sama Halil, Paliat ini salah satu potensinya masih di kayu menurut saya. Dan sekarang jual beli online itu kan sudah bebas ya. Kita mau di mana saja jualan itu gampang. Saya bikin rehab warung itu beli papan jati selembar itu 10.000 dan belinya kemana? Ke Cirebon. Saya membayangkan sepanjang dan Paliat itu. Banyak sembetan itu yang menurut saya bisa tuh. Mungkin ini pesan sponsor bagi Pak Kades, kalau ada BUMDes yang mungkin butuh garapan itu bisa diarahkan ke situ, yang bisa kerjasama dengan perhutani. Karena itu tipis kok, tipis lah pokoknya. Lebarnya 5 cm, panjangnya 1 cm, 10.000. Gitu. Ongkir kita tanggung yang terima. Itu satu pikiran saya yang menurut saya sebetulnya banyak yang tidak saya pikirkan, yang banyak kita bisa kembangkan di kepulauan kita ini. Potensi yang ada di kepulauan kita angkat. Ya kalau kita bikin jualan di Sapekan mungkin agak berat lah ya, karena mereka itu kan bukan pasar umum. Paling tidak BUMDes bersama di kecamatan itu bikin semacam gudang atau toko di Sumeneb, di semua produk tiap desa itu masuk ke sana dan itu bisa terbuka diakses oleh siapa saja. Sekarang itu kayu itu dari Kalimantan yang ada di Sumeneb. Kenapa dari Paliat dan sepanjang dari kepulauan kita ini tidak ada yang di sana? Tapi maksud saya dia sudah barang siap dipakai, sehingga nilai ekonominya tinggi. Itu saja mungkin dari saya, terlalu melebar dan terlalu banyak kesana kemari. Tetapi poinnya adalah bahwa kritik itu adalah obat dan dia adalah tugas mulia, tugas profetik atau tugas kenabian yang bisa memperbaiki kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang. Dan media memiliki tugas sebagai watchdog atau anjing pengawas dan pengkritik yang baik, serasa memberi alternatif pikiran-pikiran bagi pemangku kebijakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.